Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Nama saya Yuto Eka Gangga. Saya berasal dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 400403236200001. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan mengenai materi computer vision dengan dalam rangka untuk mengerjakan tugas mata kuliah computer vision yang diampu oleh dosen pengampu saya, Bapak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Baik, pada beberapa kesempatan dan video ke depan saya akan membahas mengenai computer vision, dan ini merupakan video yang pertama yang berisi pendahuluan dari computer vision. Nah, berbicara mengenai computer vision, teman-teman sekalian, materi ini merupakan materi yang cukup unik dan juga cukup seru untuk kita dalami bersama-sama, yang mana di zaman modern ini tentu saja peran dari komputer itu semakin canggih, yang mana dapat digunakan untuk melihat, namun tidak hanya melihat dalam segi fisik saja, yang mana komputer pada zaman sekarang bisa digunakan untuk mengambil informasi atau bahkan melakukan pengambilan suatu kesimpulan dari suatu kasus yang ada. Nah, maka dari itu berbicara mengenai definisi dari computer vision sendiri, itu merupakan cabang ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memungkinkan komputer untuk melihat dan memahami konten visual dari dunia nyata melalui gambar digital atau video. Jadi secara teknis, computer vision itu merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana komputer dapat memperoleh pemahaman tingkat tinggi dari gambar atau video digital, dimulai dari pemrosesan, akuisisi, analisis hingga pemahaman visual yang nantinya akan menghasilkan suatu informasi atau kesimpulan. Nah, kita bahas sedikit mengenai perbedaannya computer vision dengan image processing, yang mana untuk tujuan sendiri, yaitu computer vision memiliki tujuan yaitu agar memahami konten gambar dari informasi yang didapatkan. Sedangkan image processing ini digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar. Kemudian untuk outputnya yang dihasilkan dari computer vision tentu saja berupa informasi atau keputusan, sedangkan image processing berupa gambar yang lebih baik kualitasnya. Untuk contoh sendiri, computer vision biasa digunakan untuk mendeteksi objek dan juga melakukan klasifikasi, sedangkan image processing digunakan untuk filter dan enhancement atau peningkatan kualitas dari foto atau video digital tersebut. Nah, konsep utama dari computer vision itu ada pipeline computer vision, di mana langkahnya yaitu yang pertama akuisisi citra, interpretasi. Ini merupakan input yang digunakan untuk mengawali sebuah proses ini, yang mana input dapat diambil dari kamera atau sensor. Kemudian dilakukan pre-processing, yang mana di sini merupakan penyesuaian awal berupa filter, resizing atau normalisasi video dan foto tersebut. Kemudian ada feature extraction, di mana di sini digunakan untuk mendeteksi tepi, corner, dan shift. Kemudian ada analisis, itu digunakan untuk mengklasifikasi, kemudian mendeteksi,
Kemudian ada interpretasi, yang mana menghasilkan aksi yang mana akan menghasilkan sebuah informasi. Kemudian berbicara sedikit mengenai color space, yang mana kita ketahui yaitu ada beberapa jenis warna, yaitu yang pertama RGB atau red green blue, kemudian ada BGR blue green red, kemudian HSV itu hue, saturation and value, kemudian grayscale itu single channel untuk simplifikasi, yang mana kita kenal sebagai warna abu-abu. Nah, ini merupakan arsitektur dari sistem computer vision ya, yang mana ada input di sini berupa citra. Citra itu dapat diambil atau dihasilkan dari item seperti kamera, scanner, video, dan sensor. Kemudian ada processingnya yang di dalamnya berisi algoritma, dan nanti akan dihasilkan output berupa informasi, bisa berupa klasifikasi, tracking, atau rekonstruksi. Nah, untuk contohnya yang biasa digunakan di industri, terutama di bidang otomasi industri, yang mana biasa digunakan untuk quality control pada industri manufaktur, yang mana computer vision digunakan untuk mendeteksi cacat produk secara otomatis, termasuk di dalamnya itu pengecekan saat packaging dan sebagainya. Kemudian di bidang kesehatan itu digunakan untuk medical imaging seperti yang kita ketahui, yaitu Röntgen. Nah, itu menggunakan teknologi computer vision. Kemudian kita ambil contoh lain di bidang pertanian. Ini contohnya yaitu agriculture precision, yang mana dengan sistem computer vision ini dapat kita ambil informasi mengenai deteksi penyakit tanaman, bahkan estimasi hasil panen. Itu merupakan contoh-contoh real di dunia nyata mengenai fungsi dari computer vision ini. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja melakukan percobaan pendahuluan computer vision ini. Nah, untuk yang pertama kita sesuaikan environment-nya sebagaimana yang terdapat pada job sheet. Nah, di sini langkah awalnya yaitu kita tentu saja siapkan Python, yang mana bahasa pemrograman yang kita gunakan yaitu Python. Teman-teman bisa menginstalnya di extension, kemudian tulis saja Python. Nah, di sini karena saya sudah terinstall semua ya. Ini contohnya. Yang belum diinstal mungkin bisa diinstal. Kemudian untuk mengeceknya kita coba di terminal ya. Coba kita ketikkan Python ini, kita copy saja. Kita taruh sini, kemudian enter. Nah, kemudian untuk Windows, karena saya menggunakan Windows 11, kita copy dan kita enter sini. Di sini terdapat sedikit error ya. Mungkin ini security-nya, karena beberapa ketidaksesuaian sedikit, namun tidak begitu masalah. Kemudian kita lakukan pip install ya. Nah,
pip install ini otomatis terinstall jika kita langsung menggunakan Python ini. Nah, di sini ada tampilannya, dideteksi oleh antivirus dari laptop bawaan saya sepertinya. Kita silang saja. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ketikkan coba. Nah, ini notifikasi pip list. Nah, sini sudah masuk ya pip listnya, yang mana sudah bisa kita gunakan untuk melakukan praktikum. Baik, jadi kita akan mulai di modul yang pertama, bab 1 pendahuluan, di mana di sini merupakan program untuk loading gambar, yang mana untuk struktur programnya sendiri yaitu di sini ada library yang digunakan. CV2 itu untuk computer vision, kemudian NumPy, ASNP ini untuk operasi array atau matrix, kemudian import OS ini untuk operasi file dan folder, kemudian untuk import SYS ini untuk sistem operasinya. Nah, di bawahnya ini, line bawahnya ini merupakan variabel yang bisa kita rubah-rubah atau bisa kita sesuaikan, yang mana di sini ada nama file gambar. Di sini saya gunakan gambar portrait.jpg. Kemudian ada mode pembacaan gambarnya. Di sini ada 3 jenis, kita bisa ganti menjadi color atau berwarna, kemudian bisa grayscale atau abu-abu, dan unchanged itu warnanya tetap. Kemudian di sini informasi detail bisa kita tampilkan dengan true atau tidak kita tampilkan dengan false. Nah, di sini merupakan fungsi utama dari programnya, termasuk mencetak gambarnya itu untuk meloading gambarnya dan menampilkan gambar yang diambil dari folder kita. Nah, di sini merupakan inti programnya, program utama. Di sini terdapat logika if else. Nah, coba kita langsung jalankan programnya untuk yang pertama, loading gambar. Nah, di sini si programnya ini akan mengambil gambar dari folder yang telah kita masukkan di alamat program tadi, yang mana konsep utama dari program ini yaitu membaca file dengan fungsi CV2 atau computer vision, library computer vision 2.imread, yang mana terdapat juga berbagai mode pembacaan gambar, di mana seperti yang dijelaskan tadi ada 3. Coba ini kan untuk gambarnya color, coba kita ubah menjadi grayscale pada variabel yang tadi. Kemudian kita run lagi programnya. Nah, di sini maka warna dari gambar tersebut akan berubah menjadi abu-abu. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa variasikan di sini. Misal kita ingin berubah PNG. Nah,
karena di dalam folder yang saya miliki tidak ada file yang berjenis PNG, maka si programnya ini akan menampilkan gambar contoh, file asli tidak ditemukan karena yang ada di sini hanya berupa JPG file. Nah, di sini ini jenisnya yaitu JPG. Oke, itu merupakan program yang pertama ya. Selanjutnya kita lanjut ke percobaan kedua. Di sini digunakan untuk menampilkan gambar, yang mana terdapat juga konversi warna dari BGR ke RGB, dan juga di dalam program ini kita akan mengenal berbagai opsi display gambar. Untuk strukturnya, library-nya sama seperti program pertama, dan variabel yang bisa kita ubah di sini yaitu yang pertama nama file gambarnya, kemudian ukuran figur matplotlib, yang mana ini menunjukkan lebar, kemudian yang belakang menunjukkan tinggi dalam inci. Kemudian kita bisa ganti juga koordinatnya, kita mau tampilkan atau tidak, dan juga di sini untuk waktu tunggunya. Nah, di sini merupakan program utamanya. Nah, lalu kita lihat di sini. Ini merupakan program algoritma dari cara kerja programnya. Oleh karena itu kita coba run. Di sini masih ada sebelumnya. Nah, ini hasilnya ya. Coba kita ulangi, karena tadi terpotong sedikit. Nah, ini hasilnya seperti ini, namun kita coba ulangi saja. Nah, kita run ulang. Nah, di sini merupakan tampilan awalnya yang berjenis BGR natif. Saat kita tekan tombol, maka dia akan menampilkan konversi warna, dimana di sini ada perbandingan BGR versus RGB. Yang kiri ini BGR, yang kanan RGB. Kemudian jika kita lanjut, akan ada perbandingan antara gambar asli yaitu RGB dengan grayscale atau warna abu-abu. Kemudian kita bisa juga visualisasi setiap channel warna. Di sini ini kan red, kemudian green dan blue. Nah, jika divisualisasi hasilnya seperti ini. Untuk eksperimen yang bisa kita coba, sebentar. Nah, di sini bisa kita ubah. Misal kita ingin mengambil foto yang namanya landscape, kemudian kita atur di sini figurnya mungkin 15 dan 10 inci. Lalu kita coba run. Nah, di sini ini merupakan gambar landscape yang ada di folder saya.
untuk hasilnya kurang lebih sama seperti gambar yang pertama ya. Perbandingan yang pertama, ini perbandingan yang kedua. Kemudian kita pisahkan visualisasinya di setiap warna RGB. Selanjutnya yaitu kita ke program yang ketiga. Di sini program ketiga digunakan untuk mendemonstrasikan cara membaca dan memahami properti-properti dari gambar digital, yang mana di dalamnya terdapat properti seperti shape, date-type, dan size. Nah, untuk struktur programnya itu library-nya sama. Kemudian di sini kita juga bisa setting file yang kita ambil, kemudian tampilkan histogram, contoh nilai pixel, dan region sampel, di mana di sini merupakan region pixel yang akan ditampilkan. Nah, untuk fungsi analisis propertinya ada pada line ini. Ini digunakan untuk menganalisis dan menampilkan properti dasar gambar. Nah, di sini merupakan logika dari programnya ya. Mungkin kita coba run untuk program yang ketiga ini mengenai properti gambar. Nah, di sini merupakan gambar yang dihasilkan. Di sini ada gambar aslinya. Kemudian di sini histogram per channel RGB. Kemudian ini histogram dari grayscale, dan kumulatif histogramnya seperti ini. Lalu juga ada perbandingan mode pembacaan gambar antara ketiga versi, yaitu color, berwarna, grayscale, dan unchanged. Nah, di sini kita juga bisa variasikan ya region sampelnya. Kita coba naikkan mungkin 150. Ini 150 juga, dan yang ini 7 pixel misalnya. Kemudian ini kita bisa atur juga, kita tetap tampilkan saja histogramnya dengan gambar yang sama, yaitu portrait JPG. Nah, di sini merupakan hasil dari program setelah di run. Nah, setelah properti gambar ini, kita lanjut ke bab yang keempat, yaitu mengenai konversi warna, di mana program ini digunakan untuk konversi antar ruang warna di dalam computer vision, seperti contoh BGR, RGB, HSV, grayscale, dan sebagainya menggunakan fungsi cf2 .cvt color. Nah, di sini merupakan variabel yang dapat kita ubah ya. Ini kita bisa atur preset warnanya RGB, yaitu merah,
merah kita bisa atur nilainya ingin berapa, merah bawahnya berapa, kemudian merah atas berapa. Begitu pula dengan hijau dan biru. Nah, sini coba kita variasikan sesuai dengan prompt yang ada di sebelah kanan ini. Nah, di sini merupakan CV2 CVT color, di mana digunakan untuk mengkonversi warna. Mungkin coba kita run terlebih dahulu filenya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, dimana di sini ada RGB dari BGR, kemudian grayscale, HSV itu tampilan langsung, HW ini keterangan, saturation ini kejelasan gambar, dan value juga keterangan. Nah, ini merupakan penjelasan dari gambarnya, yang mana variasi hue ini dari oranye hingga ke magenta ya. Kemudian saturasi yaitu dari putih ke biru, dan variasi itu dari gelap ke terang. Nah, ini deteksi warna yang dihasilkan dari gambar-gambar asli, yaitu emas merah, emas hijau, dan emas biru. Catat di sini ada perbandingan dari metode konversi grayscale ya. Bisa dilihat pada gambar berikut. Di sini keran untuk kedua kalinya. Sini kita juga bisa atur dari konversi warnanya. Misal kita ingin tinggikan yang merah, range-nya yaitu dari 0 hingga 255. Nah, sini coba kita run lagi. Nah, gambar yang dihasilkan akan menjadi seperti ini.
Mana di sini kita ubah warna atasnya, kita naikkan lebih tinggi dari warna bawah, maka tidak terlihat pada masing-masing warna, akan terlihat warna hitam saja. Ini untuk perbandingannya. Kemudian kita lanjut ke percobaan kelima, yaitu mengenai manipulasi pixel, dimana program ini digunakan untuk mendemokan cara mengakses dan memanipulasi pixel gambar secara langsung, yang mana kita gunakan yaitu modifikasi region of interest atau ROI. Kemudian kita gunakan juga aritmatika pada pixel untuk memahami koordinat dan indeksin gambar. Di sini variabel yang bisa kita ubah yaitu koordinat pixel yang akan diakses, yaitu Y sumbu vertikal dan X sumbu horizontal. Kemudian ada ukuran ROI, region of interest, yang kita ambil. Sini kita bisa sesuaikan. Kemudian untuk kita bisa atur juga nilai untuk mengubah keterangan dan kontrasnya. Lalu warna dari region of interest yang akan kita ambil. Nah, coba kita run programnya. Nah, di sini merupakan hasil dari programnya. Di sini gambar asli, kemudian region of interest yang ditandai. Nah, ini setelah diekstrak seperti ini bentuknya. Lalu kita operasikan copy paste region interestnya. Perbedaannya seperti ini, tidak terlihat secara signifikan, mungkin terlihat di bawah sini ya. Nah, sini juga ada proses aritmatikanya, yang mana ini perbandingannya ada gambar asli, brightness, kontras, serta di akhirnya ini ada histogram perbandingannya. Kemudian ini ada blending dua gambar dengan CV2 add weighted, mana ini hasilnya alpha 0,25, ini alpha 0,5 dan alpha 0,75. Nah, kita bisa variasikan ya mengenai manipulasi pixel ini. Kita variasikan, misal brightness-nya kita tinggikan menjadi 100, kemudian kontrasnya kita juga maksimalkan menjadi 2. Kemudian ini coba kita ubah, variasikan saja, kita coba-coba. Koordinatnya kita naikkan 150,200 dan kita run lagi. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk perbandingannya ya. Bisa dilihat perbedaannya, yaitu brightness-nya 100 seperti ini terang dan kontrasnya 2. Kemudian ini blending dua gambar. Oke. Untuk meninggikan region of interest juga bisa dilakukan pada ini. Semakin besar maka akan semakin besar gambar yang diekstrak nantinya. Jadi kita lanjut saja ke percobaan ke-6, yaitu menggambar shapes enhanced atau dengan peningkatan ya, dimana ini mendemonstrasikan cara menggambar berbagai bentuk
geometri dan teks pada gambar dengan dokumentasi lengkap untuk setiap parameter fungsi CV2. Yang mana di sini kita gunakan sintaksnya yaitu CV2 put text agar kita bisa menulis teks pada gambar yang terdapat pada OpenCV. Nah, di sini bisa kita atur yaitu canvas size-nya. Ini tinggi dan lebar dalam pixel, kemudian warna background. Di sini condong ke abu-abu gelap. Kemudian ini ada font dan sini struktur dari programnya. Di sini ada demo 1 yaitu menggambar garis menggunakan CV2 line. Nah, di sini kita juga bisa atur misalkan ini kita koordinatnya naikkan atau turunkan. Untuk penjelasannya saya tadi sudah coba prompt. Ini untuk penjelasannya ya. Nah, ini menggambar shapes yang enhanced. Nah, di sini terdapat 4 fungsi drawing utama ya. Ini yang pertama yaitu menggambar garis. Kemudian yang kedua yaitu menggambar rectangle atau kotak persegi. Kemudian yang ketiga yaitu menggambar lingkaran circle di sini. Kemudian yang keempat itu menulis teks. Nah, mungkin coba kita run saja programnya. Nah, untuk hasilnya akan tertampil seperti ini, yang mana ini kumpulan dari gambar yang kita lakukan tadi. Di sini ada garis, kemudian ada persegi, rectangle, kemudian tadi ada ketebalan ini. Nah, di sini menggambar rectangle ya. Rectangle ini seperti ini. Kotak ini untuk demo yang kedua. Mohon maaf, yang tadi pertama yaitu untuk menggambar garis, ini menggambar rectangle. Kemudian ini menggambar lingkaran lengkap dengan jari-jarinya di sini ya. Kemudian yang terakhir yaitu menulis teks, dimana teksnya ini Hello OpenCV. Kemudian kita coba variasikan sedikit untuk membedakan dari program bawaan. Di sini coba kita atur canvas size-nya, kita naikkan 2 kali lipat. Untuk warna background mungkin kita buat 100 semua agar warnanya berbeda. Untuk font kita biarkan saja. Kemudian demo sini kita bisa naikkan misal sini 100. Kemudian untuk demo 2 nya kita bisa atur juga sini misal warnanya juga bisa kita bedakan. Di sini menggambar circle 150 misalnya. Tebalan garis mungkin lebih tebal 5. Kemudian menulis teks di sini kita ganti ini Hello OpenCV, kita ganti misal nama saya itu
Eka Gangga TRO Undip. Nah, sini kita ganti teksnya ya. Kemudian kita coba run. Nah, untuk warnanya akan condong ke abu-abu warna background. Ini untuk demo 1 menggambar garis, kemudian demo 2 menggambar persegi, demo 3 menggambar lingkaran, dan demo 4 menuliskan teks di sini. Mana di sini juga terdapat teks lainnya. Oke. Selanjutnya yaitu menggambar shapes yang versi biasa, mana di sini kita bisa atur secara manual, tidak menggunakan fungsi-fungsi sebagaimana pada program ke-6 yang ini, yang enhance. Yang ini menggunakan manual, kita setting warnanya sebagaimana warna tinta printer ya, ada cyan, magenta, yellow, and black. Ini bisa kita atur. Coba kita awalnya kita run terlebih dahulu agar tahu hasilnya. Nah, sini merupakan anotasi gambarnya ya. Di sini menampilkan beberapa gambar secara langsung, ada garis, rectangle, circle, ellipse, polygon, menulis teks, dan object detection anotasinya, mana kita bisa mendeteksi anotasi dari objek yang kita gambar. Nah, kita bisa gunakan juga variasinya. Di sini kita bisa mengkombinasikan ini ya, bentuk-bentuk, misal lingkaran, persegi, atau sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut saja mengenai program yang ketujuh, yaitu untuk menyimpan output, yang mana ini digunakan untuk menyimpan gambar dengan fungsi CV2 I'm right. Kita bisa juga atur kualitas output dan menyimpan sequence gambar atau video. Nah, misal sini ada file yang bisa kita eksperimen. Sini ada directory output, mana tersimpan di folder osped ya, di dalam sini osped join output 7. Kemudian kita bisa atur juga kualitas JPEG dari 0 sampai 100. Coba kita 100, dan PNG 0 sampai 9. Mungkin kita 7. Nah, format output yang akan didemonstrasikan ada 5: JPG, PNG, PMB, TIFF, dan WebP. Nah, di sini merupakan struktur dari programnya. Mungkin kita coba run saja. Nah, ini merupakan demonstrasi gambar dengan transparansi ya.
dapat juga perbandingan format file. Nah, ini ada pengaturannya ya dari kelima jenis file tadi. Nah, ini menentukan ukuran filenya, dan ini jenis-jenis file. Nah, kita bisa atur di sini, misal kita ingin JPEG, kemudian kita outputnya maksimalkan, lalu kita run lagi. Nah, di sini perbandingannya. Untuk JPEG sendiri lebih efisien dengan ukuran yang lumayan besar, namun ukurannya masih kecil dan kualitasnya cukup baik. Nah, kemudian ini merupakan praktikum yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai project yang kelompok kami buat, dimana di sini projectnya yaitu sebagai berikut. Coba kita minta prompt sebentar. Di sini saya dan teman-teman membuat semacam remote control dari modul praktikum yang telah dilakukan, yang mana jika kita melakukan run pada program yang ini, kita akan bisa otomatis melakukan beberapa tugas atau task hanya dengan mengeklik nomor yang sesuai, yang mana sudah kita definisikan masing-masing percobaan, ada 7 percobaan ini ke dalam project sederhana kami, yang mana dapat tentunya mempermudah agar kita tidak perlu merun program satu demi satu, namun hanya sekali, dan kita bisa melakukan berbagai tugas yang berkaitan dengan computer vision, yang mana tentu saja akan lebih efisien dan menghemat waktu. Nah, ini programnya berdasarkan penjelasan secara teoritis ya. Nah, di sini kita jadikan semua praktikum itu ke dalam satu kesatuan, satu aplikasi dengan interface menu yang user friendly seperti itu. Nah, untuk struktur programnya di sini kita yaitu ada library-nya, kemudian ada setup directory ya. Setup directory ini, kemudian ada fungsi helper di sini yang berisi list gambar, kemudian dapatkan path dan sebagainya. Lalu ada modul 1 sampai 6, dimana modul 1 itu menampilkan gambar, modul 2 analisis properti gambar, modul 3 konversi warna, modul 4 manipulasi pixel, modul 5 menggambar shapes, dan modul 6 yaitu menyimpan outputnya. Nah, sini ada program utama yang mana berisi loop dari fungsi-fungsi yang telah didefinisikan di atas, dan di akhir itu ada entry point. Nah, jadi mungkin kita coba run dari project yang kelompok kami buat ya. Nah, di sini bentuknya
chat di terminal seperti ini, yang mana ini tampilannya awalnya itu seperti ini, program terintegrasi modul 1 computer vision. Nah, di sini loading gambar. Nah, pertama kita langkah pertama pada output yaitu kita pilih dulu gambar yang tersedia di folder ya. Misal di sini saya ingin yang building nomor 1. Nah, setelah kita milih building ini sudah dicentang berwarna hijau, lalu kita pilih task yang akan kita lakukan terhadap gambar building tersebut. Misal saya akan melakukan konversi warna yaitu nomor 3, maka kita langsung ketikkan 3 di sini. Nah, selanjutnya ada pilihan konversi. Nah, saya ingin merubahnya menjadi abu-abu. Nah, maka nomor 2 kita pilih, kemudian enter. Ini 3, kemudian misal 3 juga. Atau kita coba yang 4, manipulasi pixel ya. Kita atur kontrasnya, kita 1,5 misalnya, tengah-tengah. Nah, maka ini hasil manipulasi dari gambar buildingnya. Jadi kontrasnya kita ubah menjadi 1,5 ya. Lalu coba kita menggambar shapes di sini. Nah, di sini juga bisa kita atur shapes-nya. Ini ada kotak, rectangle, circle, dan segitiga serta garis. Coba kita nomor 1 tampilkan gambar saat ini. Nah, saat ini gambarnya seperti ini. Setelah sebelumnya kita menggambar shapes di dalamnya ya. Lalu juga kita coba semua, misalkan analisis properti gambar. Nah, di sini menampilkan histogram distribusi nyata dari gambar yang sebelumnya, yaitu berwarna grayscale. Di sini histogramnya berbentuk seperti ini. Misal kita coba menggambar shapes lagi. Kemudian kita bisa juga reset gambar kerjanya. Kita setting dulu propertinya lagi, misal brightness-nya kita tinggikan menjadi 85. Nah, di sini maka hasilnya brightness 85% akan seperti ini. Nah, di sini kurang lebihnya merupakan project yang kelompok kami buat ya, dimana ada 9 menu utama atau task yang kita bisa berikan kepada si ketujuh praktikum tersebut, yang mana tentu saja dapat mengefisiensi waktu yang digunakan, tidak perlu kita run satu persatu seperti ini, namun kita gunakan ibaratnya yaitu
file Python ini sebagai interface yang bisa memudahkan kita untuk mengatur task yang kita inginkan. Nah, misal sini saya ingin keluar, misalkan 0. Nah, ini otomatis programnya sudah tidak di-run. Nah, kita harus run ulang untuk memunculkan programnya ya. Nah, misal kita sekali lagi coba yang gambar forest nomor 5. Kemudian kita coba tampilkan gambar saat ini. Nah, gambar aslinya seperti ini, gambar awal. Coba kita sedikit modifikasi untuk manipulasi pixelnya. Kita turunkan kecerahannya ya, jadi 15 saja. Nah, hasilnya kecerahannya akan menurun seperti ini. Kemudian kita coba kontrasnya kita ubah jadi lebih sedikit, itu 0,7 misalnya. Nah, di sini hasilnya akan tertampil sebagaimana ini. Lalu kita juga bisa menyimpan gambarnya ya. Nomor 6. Masukkan file tanpa ekstensi, misal nah, sini bisa tertampil ya. Coba kita ulangi lagi. Simpan gambar di sini. File tanpa ekstensi, misalnya saya ingin menyimpan yang building tadi ya. Dengan format yaitu JPG. Oh, terdapat sedikit kesalahan di sini. Nah, untuk program yang nomor 6 tadi, nomor 7 maksudnya, kita bisa juga save melalui di sini ya. Misal kita ingin PNG, maka kita tulis di sini PNG agar gambarnya kita bisa save dalam bentuk PNG. Sini harus keluar terlebih dahulu. Nah, di sini hasilnya. Kemudian kita kembali ke project yang tadi. Coba kita run kembali ya. Nah, di sini kita harus pilih terlebih dahulu. Misalnya ingin yang landscape 7. Lalu kita simpan gambar, namanya itu landscape. Pilih format nomor 1. Nah, maka akan tertampil landscape seperti ini. Jadi kita harus memasukkannya secara urut ya. Kemudian kita coba reset gambar kerja, atau kita coba ulangi lagi.
Oke, pada project yang tadi ya, yang ini kita run. Nah, coba sekali lagi kita yang gradient misal, dan kita ingin simpan gambarnya dalam gradient dengan tipe JPG atau PNG saja. Nah, maka akan tertampil seperti ini ya. Nah, untuk kesimpulannya dari project yang kita buat, kita modifikasi di sini digunakan sebagai remote control dari ketujuh modul praktikum yang telah dilakukan, yang mana kita bisa menggabungkannya ke dalam sebuah interface yang dapat memudahkan penggunanya untuk melakukan memberi task kepada sistem computer vision ini. Baik, mungkin cukup sekian demonstrasi dan penjelasan sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, dan apabila ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, bisa melalui kolom komentar atau melalui chat WhatsApp atau Instagram saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.